kelas 10 SMA, SMK dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dengan saya. Oke teman-teman, untuk kelas 10 di video-video yang lampau kita sudah melalui 2 sesi. Untuk bab yang pertama yaitu makhluk pribadi atau manusia makhluk pribadi. Di video yang lalu kita sudah melihat tentang aku pribadi yang unik, yang pertama, yang kedua adalah mengembangkan karunia Allah, dan yang ketiga sekarang ini yang akan kita bahas adalah tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oke teman-teman, kita akan masuk satu persatu dan menyelami apa yang bisa kita pelajari dari materi kesetaraan laki-laki dan perempuan ini. Oke, mari kita simak satu persatu. Oke teman-teman, siap? Oke. Begini teman-teman, kalau kita sekarang berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, kita akan dibawa kepada masa hidup sekarang ini. Saya ambil contoh ke dalam hidup teman-teman sekarang ini yang sedang masuk ke dalam fase masa remaja. Apa yang menarik di sana? Masa remaja adalah masa yang indah, iya enggak? Bahwa masa-masa remaja teman-teman saat ini adalah masa yang indah. Seorang remaja itu sedang mengalami yang namanya pertumbuhan jasmani dan rohani yang sangat besar. Ini pasti teman-teman merasakan sendiri bagaimana pergulatan pertumbuhan itu. Ada semacam dorongan-dorongan dan daya tertentu, khususnya daya tarik terhadap lawan jenis, iya enggak? Bahwa teman-teman sekarang mulai ada ketertarikan yang intens terhadap lawan jenis teman-teman. Oke, silakan disadari, betul tidak? Berikutnya, daya tarik yang muncul ini kadang-kadang belum disadari sepenuhnya oleh teman-teman sebagai seorang remaja. Padahal daya tarik ini adalah sesuatu hal yang luhur, indah, wajar, manusiawi. Ketidaktahuan teman-teman atas adanya dorongan-dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis itu nantinya dapat menyebabkan seseorang itu tidak pandai dalam menempatkan diri dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman di sini. Silakan nanti diolah. Benar tidak? Apakah saya selama ini gamang dalam menempatkan diri ketika berrelasi dengan lawan jenis saya? Bahkan yang sering terjadi adalah pergaulan itu seringkali menyimpang. Kita salah jalan. Banyak contohnya dan efek buruknya ketika kita salah jalan dalam menempatkan pergaulan dengan teman lawan jenis kita. Maka para remaja perlu mendapat bimbingan agar mereka memiliki pengertian dan pemahaman tentang apa? Tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan, sehingga mereka akan dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Maka ini yang perlu kita tekankan betul teman-teman. Apakah saya bisa menghargai diri saya dan juga lawan jenis saya sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci? Rekan-rekan muda nanti akan diajak untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya itu diciptakan menurut citra Allah. Diciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang satu sama dengan yang lain. Nah, ini ada di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 ya. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Konsekuensinya apa teman-teman? Laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi ya. Ini penting, untuk saling melengkapi. Sifat korelatif ini sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita.
Makanya adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki sifat korelatif, saling melengkapi. Sifat itu juga yang tampak dalam seluruh segi kemanusiaannya, seperti contohnya perasaannya, cara berpikirnya, serta cara menghadapi kenyataan, termasuk cara menghadapi atau termasuk merasakan kehadiran Tuhan. Itu pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kitab suci itu telah menasihatkan demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kitab Kejadian 2 ayat 28. Sekarang ada beberapa kata yang unik yang perlu kita dalami. Saya menawarkan dua kata ini yang penting untuk disadari. Satu, kata penolong. Tadi muncul kata penolong kan? Nah, menurut hemat saya, arti kata penolong ini bisa dipahami demikian. Pria dan wanita itu sama-sama diciptakan sederajat atau semartabat di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah tugas dan fungsinya. Dan pastinya tugas dan fungsi masing-masing itu pasti untuk saling melengkapi. Nah, itu soal kata yang unik yang pertama tadi, yaitu kata penolong. Sekarang kata yang kedua yaitu arti sepadan. Menurut saya, kata sepadan itu merujuk pada kesamaan harkat dan martabat di hadapan Allah. Maka antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan bukan semata-mata sebagai tuan dan hamba atau atasan bawahan. Mereka, laki-laki dan perempuan itu adalah rekan yang sepadan. Nah itu teman-teman, sebenarnya kalau kita mau mengukur kepriaan kita ataupun kewanitaan kita, kita harus menempatkan dalam sisi itu tadi. Ya, bagaimana keberadaan kita itu di hadapan Allah. Kita itu antara laki-laki dan perempuan semartabat. Nah sekarang coba kita ukur bagaimana kedalaman cinta terhadap lawan jenis yang kadang-kadang muncul di dalam diri kita. Terdapat tingkatan-tingkatan daya tarik dan cinta antara laki-laki dan perempuan. Level-levelnya seperti apa? Level yang pertama adalah cinta jasmania. Nah, apa itu cinta jasmania, teman-teman? Cinta ini adalah daya tarik yang paling primitif, yang paling dasar. Ya, seseorang mencintai lawan jenisnya hanya karena faktor fisik dan lahiriah. Misalkan karena dia cantik, ganteng, kulitnya putih, rambutnya lurus, dan sebagainya. Itu tingkatan yang paling bawah, yaitu disebut cinta jasmania. Level yang kedua disebut cinta rohaniah atau disebut juga cinta erotis. Artinya apa? Cinta ini muncul ketika seseorang mengagumi kemampuan, karakter atau sifat lawan jenisnya. Nah, itu yang level kedua. Level ketiga disebut cinta pribadi atau cinta personal. Artinya mencintai lawan jenisnya karena faktor kepribadian, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu sudah masuk ke ranah pribadi atau cinta personal. Cinta yang paling tinggi levelnya adalah yang keempat, cinta imani. Dalam level tertinggi ini, Allah mendapatkan tempatnya. Seseorang sampai pada pemahaman bahwa cinta dan sang kekasih adalah karunia Allah. Tuhan yang menjadi pokok dan saksi cinta untuk level yang ini. Dengan kata lain, cinta saya kepada kekasih saya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, itu adalah 4 level cinta
yang bisa kita gunakan untuk merefleksikan bagaimana selama ini saya menempatkan diri ketika berrelasi terhadap lawan jenis saya. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah mulai pacaran nih, coba direfleksikan berdasarkan 4 level tadi, ada di posisi mana teman-teman. Oke? Itu sebagai permenungan yang tidak bisa selesai dalam sehari. Silahkan diolah, direfleksikan supaya teman-teman lalu sampai pada hal yang paling murni, yang paling tinggi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan meneguhkan proses pendalaman kita ini tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan ini dengan membaca kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Oke, teman-teman, kita akan membacanya bersama-sama. Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, sekarang malah kita maknai kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24 tadi. Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan itu jangan dipersempit pemaknaannya hanya pada masalah pembagian tugas dan fungsi. Jadi ketika kita ngomong soal kesederajatan itu harus melebihi tadi itu. Ini bukan sekedar pembagian fungsi atau tugas. Kesalahan yang sering terjadi adalah sikap ego dari masing-masing pribadi, entah itu prianya atau perempuannya. Pria mengartikan kesederajatan lebih pada apa yang seharusnya perempuan lakukan baginya. Perempuan pun mengartikan demikian, yaitu apa yang seharusnya laki-laki perbuat bagi dirinya. Hal inilah yang pada akhirnya itu menyebabkan makna kesederajatan itu menjadi sulit terwujud. Makna kesederajatan akan terwujud jika laki-laki dan perempuan dapat berpikir secara baru. Begini misalnya, bisakah pria mengatakan demikian? Perempuan itu diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Nah, sekarang yang perempuan juga harus mengatakan demikian, bisa tidak? Saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia. Sebab itu adalah wujud saya mengasihi Tuhan.
Teman-teman yang terkasih, laki-laki dan perempuan itu memiliki panggilan hidup yang sama, yaitu masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Demikian teman-teman ulasan singkat tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Teman-teman sekarang memiliki tanggung jawab yang sama sebagai laki-laki atau perempuan untuk saling menghormati lawan jenisnya. Teman-teman memiliki tanggung jawab untuk memperkembangkan dan berkembang secara pribadi. Maka di dalam proses relasi ini, teman-teman harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya. Apalagi ketika nanti teman-teman akan dihadapkan pada pilihan hidup. Ya, ini memerlukan sebuah refleksi yang panjang, permenungan yang panjang, supaya kita dapat berada di jalan yang tepat di dalam proses menghargai kesederajatan sesama ini. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya bagikan lewat materi yang ketiga ini, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Semoga ini dapat menyadarkan kita semua untuk bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di materi pembelajaran yang lain. Tuhan memberkati. Sukses buat teman-teman semua.